Nilai tukar rupiah terhadap dolar kembali mencatat rekor terlemah sepanjang sejarah. Pada perdagangan kemarin rupiah tembus 18.000 per dolar Amerika Serikat. Di tengah melemahnya rupiah berhembus kabar Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mundur dari jabatannya. Nilai tukar rupiah semakin hari semakin tak berdaya terhadap dolar Amerika Serikat. Pada perdagangan kemarin, rupiah ditutup melemah ke level 18.049 per dolar Amerika Serikat. Sejak sepekan, rupiah tidak menunjukkan tanda-tanda bangkit. Meskipun sempat menguat pada perdagangan tanggal 3 Juni, namun pergerakannya tidak memuaskan. Hingga akhirnya pada 4 Juni, rupiah mencatat rekor paling rendah sepanjang sejarah di level 18.039 per dolar Amerika. Seiring melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika, berhembus kabar Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengundurkan diri atau di-reshuffle dari jabatannya. Kabar ini tersebar luas di publik hingga akhirnya saat dihubungi awak media, Menteri Purbaya menyampaikan klarifikasi. Ketika dikonfirmasi, Purbaya dengan tegas menyatakan tidak mundur dari jabatan Menteri Keuangan. Menurutnya, kabar pengunduran diri yang beredar adalah rumor dan tidak benar. Tanggapan yang sama juga disampaikan pihak istana. Kabar pengunduran diri di media sosial Purbaya katanya ada pengunduran diri. Oh, dari mana tuh? Di media sosial udah ramai. Nggak ada. Belum ada. Saya kira tadi sore juga sudah disampaikan oleh beliau juga kan. Tidak ada rencana pergantian. Lebih lanjut, pemerintah menyatakan bahwa dalam kondisi seperti ini, koordinasi antara menteri dan sektor dibutuhkan untuk menstabilkan nilai rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah kenaikan harga sejumlah bahan pokok, kini giliran minyak goreng subsidi minyak kita yang rencananya juga akan mengalami kenaikan harga. Meski demikian, hingga kini pemerintah belum menetapkan harga eceran tertinggi. Kenaikan harga minyak goreng subsidi minyak kita kini hanya menunggu waktu. Kementerian Perdagangan telah menyepakati rencana kenaikan harga eceran tertinggi atau HET setelah sejumlah faktor menekan rantai pasok minyak goreng di dalam negeri. Dua faktor utama yang mendorong penyesuaian HET adalah kenaikan harga minyak sawit mentah atau CPO dan meningkatnya biaya distribusi. Saat ini minyak kita masih dijual seharga Rp15.700 per liter dengan acuan harga CPO Rp12.400 per kilogram. Namun harga CPO kini melonjak naik ke angka Rp15.500 per kilogram, jauh melampaui acuan yang ditetapkan pemerintah. Kalau misalnya ditetapkan HET itu sekian, maka kita juga harus bisa menghitung dari produsen ke D1 berapa, D1 ke D2 berapa, D2 ke pengecer ke konsumen. Kita hitung, tapi tadi udah sepakat itu. Jadi belum ditetapkan karena memang harga masih naik turun. Selain menunggu harga minyak sawit mentah stabil, pemerintah hingga kini juga sedang menyusun aturan untuk menetapkan harga eceran tertinggi minyak kita di pasaran. Dari Jakarta, Riki Anwardi, iNews melaporkan. Pemirsa, KPK menyebut Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim menerima Rp100 juta per minggu dalam kasus pemerasan pengurusan izin tinggal WNA. Agar tidak ketahuan, uang hasil pemerasan senilai Rp145 miliar ditransfer ke rekening office boy hingga cleaning service. Tim KPK menggeledah rumah Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim di Jalan Brawijaya 5, Jakarta Selatan pada Rabu malam. Tim KPK yang datang dengan 3 mobil menggeledah setiap ruangan di rumah megah 3 lantai Silmi Karim. Tidak hanya menggeledah rumah, KPK juga menyegel 2 mobil mewah yang ada di garasi. Wakil Menteri IMIPAS yang juga mantan Dirjen Imigrasi Silmi Karim ditetapkan tersangka dan ditahan KPK. Silmi mendatangi KPK Rabu malam usai dicari-cari KPK terkait OTT di lingkup kantor imigrasi Jakarta Barat beberapa hari sebelumnya. Kasus yang menjerat Silmi terjadi saat menjabat Dirjen Imigrasi. Silmi dan 7 pejabat lainnya secara terorganisir memeras ratusan WNA dalam pengurusan izin tinggal. Modusnya, pengurusan izin tinggal dipersulit hingga akhirnya para WNA ditawari cara kilat dengan menyetorkan sejumlah uang. KPK menyebut Silmi mendapat jatah Rp100 juta per minggu. Total nilai pemerasan mencapai ratusan miliar rupiah. Nilainya, nominalnya adalah
145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat, ya salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu. Tim Liputan iNews melaporkan. Program Makan Bergizi Gratis MBG bakal dirombak usai diguncang skandal korupsi Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Kepala BGN yang baru, Nanik S. Deang, menyatakan program MBG akan memanfaatkan kantin sekolah menjadi dapur SPPG sebagai upaya efisiensi. Badan Gizi Nasional, lembaga pengelola program makan bergizi gratis senilai ratusan triliun rupiah diguncang skandal korupsi. Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua wakilnya Sony Sanjaya dan Ludwig Pusung ditetapkan tersangka tata kelola MBG. Kejaksaan Agung menemukan macam-macam modus korupsi, mulai dari penunjukan yayasan bermasalah sebagai mitra SPPG hingga markup pengadaan barang dan jasa, mulai dari ribuan motor listrik hingga sepatu pegawai SPPG. Kejaksaan Agung terus mengembangkan kasus ini dengan menggeledah sejumlah tempat. Jumlah tersangka kemungkinan bisa bertambah. Sementara itu, Kepala BGN baru Nanik S. Deang yang ditunjuk Presiden Prabowo menyatakan program MBG di 2026 akan fokus pada efisiensi. BGN membuka peluang menggunakan kantin sekolah sebagai dapur SPPG. MBG juga akan difokuskan pada daerah 3T, bukan lagi target penambahan SPPG. Tidak harus membangun dapur baru, itu prinsipnya. Kita bisa menggunakan dapur-dapur misalnya kantin sekolah. Karena 3T ini cuma ada yang 200, ada 81, ada 47 orang di wilayah-wilayah itu. Jadi nggak mungkin kita membangun dapur-dapur baru. Anggaran MBG di 2026 dipangkas 67 triliun rupiah dari semula 335 triliun rupiah menjadi 268 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, program penghapusan denda bagi kendaraan yang memiliki tunggakan pajak atau pemutihan pajak kendaraan diselenggarakan pemerintah Provinsi Jakarta dalam rangka HUT Jakarta ke-499. Warga antusias memanfaatkan program itu dengan mendatangi kantor Samsat. Dan berikut adalah laporan jurnalis kami Muharlin dan juru kamera Ari Setiawan. Pemirsa, kabar baik bagi Anda warga Jakarta dan sekitarnya. Pemerintah Provinsi Jakarta dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun Pemerintah Provinsi Jakarta yang ke-499, Pemprov Jakarta menggelar program penghapusan pajak ataupun penghapusan denda bagi Anda masyarakat ini yang memiliki denda atas pajak kendaraan bermotor Anda. Sejak pagi tadi di tempat saya melaporkan saat ini, yakni di kantor Samsat Jakarta Barat, terlihat antusiasme masyarakat yang memanfaatkan program dari pemerintah Provinsi Jakarta atas penghapusan atau pemutihan denda pajak kendaraan bermotor Anda. Ini masyarakat terlihat sangat antusias dan juga berbondong-bondong untuk memanfaatkan program yang digelar oleh pemerintah Provinsi Jakarta, yang mana program pemutihan pajak kendaraan atau penghapusan denda administratif kendaraan yang digelar dari tanggal 1 Juni sampai dengan tanggal 30 Agustus 2026 nanti, membuat sebagian masyarakat ini memanfaatkan momen tersebut untuk melakukan pembayaran pajak mereka atas tunggakan yang mereka dapatkan begitu atas kendaraan bermotor mereka. Dan dari tanggal 1 Juni sampai dengan tanggal 31 Agustus nanti, ini tentunya bisa dimanfaatkan bagi Anda sejumlah masyarakat yang ingin membayar pajak dan juga ingin memanfaatkan momen ini untuk melunasi tunggakan pajak kendaraan Anda. Dari Jakarta, Muharlin Ari Setiawan, iNews melaporkan.